Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah perekonomian kerajaan Allah, mengatasi kecemburuan dan membangun rasa puas. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 20 ayat 13 sampai ayat 16 yang berbunyi sebagai berikut. Namun pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau, karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Matius 20 ayat 13 sampai ayat 16 yang mengakhiri perumpamaan para pekerja di kebun anggur, di mana Yesus mengilustrasikan kerajaan surga dengan menggambarkan seorang pemilik kebun anggur yang mempekerjakan para pekerja pada waktu yang berbeda-beda dalam sehari, dan memberi mereka upah yang sama. Dalam bagian khusus ini, pemilik kebun menanggapi keluhan para pekerja yang pertama kali dipekerjakan, dengan menegaskan bahwa adalah haknya untuk bermurah hati dengan uangnya sendiri, dan sekaligus menegur rasa iri mereka. Pada saat ayat-ayat ini ditulis, kemungkinan besar pada masa itu, kerajaan Israel sedang berada di bawah pendudukan Romawi, dan lanskap sosioekonomi ditandai dengan kesenjangan kekayaan dan status. Banyak orang yang bekerja sebagai buruh harian di bidang pertanian, menghadapi tantangan seperti upah yang rendah, jam kerja yang panjang, dan ketidakpastian mengenai mata pencaharian mereka. Dalam konteks ini, perumpamaan Yesus akan sangat mengena di kalangan pendengarnya, membahas tema-tema umum tentang kesetaraan, keadilan, dan hakikat kerajaan Allah. Reaksi para pekerja yang pertama kali dipekerjakan, dan tanggapan pemilik tanah, menyoroti ketegangan seputar persepsi tentang hak, rasa iri, dan kemurahan hati yang radikal atas anugerah Tuhan. Secara keseluruhan, konteks bacaan firman Tuhan hari ini mencerminkan realitas sosial dan ekonomi pada saat itu, memberikan latar belakang ajaran Yesus tentang kerajaan surga dan prinsip-prinsip kemurahan hati, serta kasih karunia Allah, agar dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan para pendengarnya. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Inilah saatnya kita berhenti sejenak untuk memikirkan hikmat mendalam yang terkandung dalam perumpamaan para pekerja di kebun anggur, seperti yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Dalam narasi yang menyentuh hati ini, Yesus memberikan gambaran sekilas tentang perekonomian kerajaan Allah, sebuah wilayah di mana kemurahan hati berkuasa, dan di mana rasa iri hati tidak mendapat pijakan. Dalam dunia kehidupan manusia yang hiruk-pikuk dengan perbandingan dan kompetisi, sangatlah mudah bagi kita untuk menjadi mangsa cengkeraman rasa iri hati yang berbahaya. Di dunia yang ditandai dengan kelangkaan dan ketidaksetaraan, di mana kesuksesan sering diukur dengan kekayaan materi dan status, kita mendapati diri kita bergulat dengan perasaan tidak mampu yang disertai kebencian, ketika kita memandang kesejahteraan orang lain. Namun, di tengah kekacauan ini, pesan Tuhan sangat jelas. Kerajaannya beroperasi dengan menggunakan mata uang yang berbeda. Ekonomi Tuhan ini tidak diatur oleh ambisi manusia, atau daya tarik harta benda duniawi, namun oleh kekayaan kasih karunia-Nya yang tak terbatas, dan kasih-Nya yang berkelimpahan. Dalam perumpamaan tentang para pekerja di kebun anggur ini, kita diingatkan bahwa kemurahan hati Tuhan tidak mengenal batas, bahwa Tuhan senang melimpahkan berkat-berkat-Nya kepada semua orang yang menanggapi panggilan-Nya, terlepas dari kelayakan atau status mereka. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, marilah kita menyerahkan hati kita pada kuasa kasih karunia Tuhan yang mampu mengubah hati kita. Mari kita kesampingkan beban rasa iri dan ketidakpuasan, dan sebaliknya,
Terimalah kebenaran yang membebaskan, bahwa kita adalah anak-anak terkasih dari Yang Maha Tinggi, yang ditakdirkan untuk mendapatkan warisan yang mulia dalam kerajaan-Nya. Kedua, marilah kita memupuk semangat bersyukur, dan merasa puas dalam segala keadaan. Daripada terpaku pada kekurangan yang ada, marilah kita arahkan pandangan kita pada nikmat melimpah yang ada di sekeliling kita, dan mensyukuri berbagai anugerah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Akhirnya, mari kita sampaikan rahmat dan kemurahan hati yang sama, yang telah kita terima kepada orang lain. Marilah kita menjadi saluran kasih dan berkat Tuhan, dan menjadi instrumen kedamaian-Nya, membagikan berkat-berkat-Nya kepada mereka yang membutuhkan, dan mewujudkan nilai-nilai kerajaan-Nya di bumi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengangkat hati yang penuh rasa syukur, atas sumber segala kelimpahan dan kepuasan yang kami terima dari Tuhan. Semoga rahmat Tuhan akan selalu mengubah hidup kami, mengusir segala rasa iri dan ketidakpuasan, dan mengisi kami dengan kedamaian yang melampaui segala akal. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.